Baik, selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ternyata ada Ibu Kakak Saudur Yusmi Silalahi. Selamat malam. Ada Ibu Tria, ada Ibu Siti Majidah, Bapak Saleh, Ibu Mamik, Ibu Kesuma, dan Pak Julapri Gandhi. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam merdeka ya, salam merdeka. Mohon maaf saya pakai masker karena saya berada di lokasi terbuka. Kebetulan saya batuk ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Leni Nur Cahaya Purba. Saya bersama Bu Mai Sarah dan Ibu Gusti Monalisa akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu mengenai praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Mai, yaitu tentang pemanfaatan games lotre cerdik dalam menulis pantun. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sebagai umat yang beragama, ada baiknya kita semuanya memanjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan hingga malam hari ini. Dari tadi pagi kita sudah melaksanakan aktivitas kita masih dalam keadaan bugar, bahkan dalam webinar ini kita juga masih bersemangat. Maka Bapak Ibu kami ajak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, oh iya minum dulu betul. Saya sudah siapkan sih minumannya. Dan obat batuknya juga sudah ready. Nampak nggak Bapak Ibu ya? Nampak ya, 3 kali 1 hari. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah praktik baik oleh Ibu Maisarah, yaitu di praktik baik sebagai narasumber berpraktik baik yang ada kemarin perekrutannya oleh Kemendikbud, dan Ibu Maisarah lolos ya Bapak Ibu ya, dan tugasnya Ibu Maisarah adalah mendiseminasikan atau mengabarkan praktik baik itu kepada rekan-rekan gurunya, dan itu wajib seperti itu. Dan saat ini Ibu Maisarah akan melakukannya. Jadi nanti Bapak Ibu kita, wow seperti apa sih lotre cantik itu ya? Seperti apa sih games lotre cerdik itu yang bisa membuat anak menuliskan pantun? Ya, pantun itu sesuatu yang sangat menarik bagi anak didik ya. Baik anak SD, anak SMP, mungkin anak SMA. Kenapa? Karena di dalam pantun itu sudah ada sampiran, ada juga isi. Dan itu kebiasaan kalau di budaya Batak itu selalu ada upama atau pasa seperti itu. Bahkan kalau di orang Melayu itu biasa dilakukan. Bahkan kalau di Jawa kalau nggak salah Betawi itu juga dilakukan dalam meminang pengantin. Nah, sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu dengan tidak berlama-lama lagi saya akan menyerahkan sesi ini langsung dipandu oleh Ibu guru cantik kita, guru penggerak dari Asahan, yaitu Ibu Gusti Dewi Monalisa Ramlan. Kepada Ibu Gusti Dewi Monalisa Ramlan, saya serahkan waktu ini. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya, my bestie, Bu Leni Nur Cahaya Purba, dan buat Bapak Ibu yang ada di virtual meet malam ini. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Dengar Ibu. Dengar, Bu Gusti. Oke. Embun turun, bunga menguntung. Cakep. Surya datang memunculkan pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum
untuk Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul di ruang virtual meet malam ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Gusti Dewi Monalisa dari SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge Asahan yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar berbagi praktik baik bersama narasumber berbagi praktik baik yang sangat hebat, yaitu Ibu Maisarah Silalahi dari komunitas belajar Iki Dairi yang akan berbagi praktik baik pemanfaatan game slot cerdik dalam menulis pantun. Baik Bapak Ibu, sebelum meet ini, ruang virtual ini saya serahkan kepada Ibu Maisarah Silalahi, ada baiknya kita sama-sama melihat kesepakatan atau membuat kesepakatan dalam webinar ini. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Nampak Bu. Nampak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi kesepakatan webinar pada malam hari ini yang pertama yaitu kalau dimungkinkan Bapak Ibu bisa menyalakan kamera, tapi apabila dalam kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan, boleh dipersilakan off kameranya. Kemudian matikan atau off-kan mikrofonnya Bapak Ibu, supaya nanti paparan presentasi dari Ibu Maisarah Silalahi kita mendengarkannya dengan secara fokus. Kemudian mindfulness atau hadir seutuhnya ya Bapak Ibu ya. Berbeda pendapat itu hal yang biasa ya Bapak Ibu, karena kita terdiri dari beragam latar belakang yang berbeda ini ya Bapak Ibu. Kemudian hargai waktu, mari kita hargai waktu sama-sama ya Bapak Ibu ya, agar webinar ini berjalan lancar dan sukses. Kemudian untuk bertanya Bapak Ibu bisa maksimalkan kolom chat atau dengan klik raise hand untuk bertanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai penyampaian materi berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Maisarah Silalahi. Waktu mikrofon meet ini saya serahkan kepada Ibu Maisarah Silalahi. Silakan Bu Mai. Baik, terima kasih Bu Gusti Dewi Monalisa Ramlan sudah mengawali sesi tadi oleh Bu Leni, dilanjut Bu Mona ya. Tapi ini selamat malam dulu Bapak Ibu. Sambut dulu salam budaya kita ya, Horas. Horas. Oke, Juan dari Kabupaten Dairi. Wajahnya sih tidak asing-asing ya. Horas Ibu Kemsek yang luar biasa dari Binjai. Dan mungkin terkait yang disampaikan oleh Ibu Leni tadi dan Bu Gusti Dewi Monalisa tadi, sesi kita mungkin sharing-sharing saja Bapak Ibu ya, cerita, karena memang ini merupakan serangkaian tahapan dari kegiatan kita ya, salam dari Binjai. tidak apa namanya, sekedar pengalaman ya, pengalaman apa yang sudah kita laksanakan dalam kelas, dalam sekolah kita, program. Kebetulan kemarin itu yang kita angkat dan kita ceritakan dalam kegiatan ketika diberikan kesempatan mengikuti pembekalan menjadi narasumber berbagi praktik baik ya. Dan saya lihat juga di sini ada Ibu Leni, kemudian termasuk Ibu Saudur dari Binjai, Ibu Kesemarangkuti, Ibu Citra ya. Juga salah satu NSBPB yang memang praktek baiknya baik itu tulisan atau cerita maupun video sudah lulus kurator ya, sudah lulus kurasi oleh kurator dari pihak Kemdikbud begitu. Izin berbagi apa namanya paparan ya Bu Gusti Dewi. Namun sebelumnya izin saya bertanya dulu, kira-kira ada nggak yang diantara kita ini yang guru bahasa Indonesia? Ayo, boleh raise hand atau mungkin di kolom chat ya. Guru bahasa Saya Indonesia. guru TK, Ibu.
Guru BK. Guru BK? Guru TK. Guru Guru TK. TK, Ibu. Oke, Siti Mazidah. Salam kenal Ibu ya. Dari mana Ibu? Oke, saya dari Jawa Tengah. Wah, dari Jawa Tengah ya. Jauh sekali ya. Oke, berarti dari PMM Bu ya. Loh, ini Bu Rangkuti. Salam dari Binjai, tapi dari Dairi. Oh iya, orang Binjai tugas di Dairi ya. Oke, kebetulan salah satu NSPPB juga ya Bu Rangkuti ya. Kemudian ada di sini tadi ada Pak Saleh. Ahoy, orang Medan nih ya. Melayu ya. Izin curi ilmunya. Aduh, Pak, kita sama-sama belajar, Pak. Ya, kita sama-sama berbagi dan terkait juga tentang pengalaman di kelas ya. Kemudian selamat malam dan salam kenal juga terkhusus rekan-rekan tim yang sudah berada di balik layar. Kemudian ada Pak Bayu, ada Bu Sri Mulia, Bu Uniki tadi ada masuk ya, Kokapten Belajar Adil, rekan-rekan Kokapten. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah membersamai ataupun bergabung dalam kegiatan kita malam ini. Izin Kak Mona, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Oke, ini yang kami maksud tadi latar belakang yang mendasari kegiatan kita ya, di mana salah satu aplikasi Sinar Baik itu salah satu dasar Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang berminat untuk bergabung menjadi narasumber di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing lagi yang namanya PMM ya. Ketika kita mengadakan kegiatan, mendatangkan narasumber boleh internal, boleh juga eksternal. Jadi di sini setelah kemarin kita lulus kurasi, sesi berikutnya adalah mengadakan sesi berbagi. Nah, di sini jurnal berbagi. Jadi kegiatan yang kita inisiasi atau yang kita gagas hari ini adalah merupakan saya tetapkan rentangnya itu di antara kemarin antara 5 Juni sampai ada rentang tanggalnya ya sampai 17 Juni begitu. Jadi di sini ketika itu kita jadwalkan atau kita pilih rentang tanggalnya ketika menerapkan, maka nanti akan diberikan ataupun langsung ada akses linknya. Nah, izin berbagi kemudian saya coba kirim ke kolom chat Bapak Ibu ya. Artinya dari paparan yang saya sampaikan nanti peserta ataupun ya peserta webinar boleh dalam versi daring, boleh juga versi tatap muka ya. Jika Bapak Ibu mungkin mengadakannya di kegiatan di sekolah, boleh. Namun ketika ini dijadwalkan, tetap nanti kita diberikan akses linknya ini. Ini berupa umpan balik atau refleksi maupun bisa dikatakan penilaian sih, penilaian kepada peserta. Itu Bapak Ibu ya, terkait dasar kegiatan kita malam ini. Untuk sampai di sini mungkin jika mungkin ada langsung ditanyakan, kita bisa langsung diskusi atau ini ya Bu Mona ya, mengalir saja ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi topik yang saya ambil kali ini ataupun yang menjadi materi saya ya, izin. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, kemudian saya mengajar di kelas 7, sehingga saya mengangkat tema ini ya, pemanfaatan games lotre cerdik dalam menulis pantun. Di tahun lalu tentang lotre cerdik ini juga sudah saya angkat namun dengan materi yang berbeda. Kemarin itu kebetulan jenis teksnya ataupun jenis artinya bukan hanya dalam pantun begitu, bukan hanya dalam pantun, praktek gamifikasi ini bisa kita terapkan begitu. Nah, kenapa saya pilih lotre begitu ya? Karena saya merasa dengan efek dari pandemi atau learning loss di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, anak-anak yang saya didik saat ini itu terimbas begitu. Dalam belajar kesannya mudah jenuh, kurang konsentrasi, sehingga praktek baik yang saya buat itu di awalnya itu situasinya adalah siswa mengantuk, guru jadi suntuk begitu. Jadi saya sebagai guru berupaya mengakomodir ataupun membuat pembelajaran itu merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik bisa menjadi katakanlah tertarik dalam mengikuti pembelajaran.
terkhusus mungkin dalam membuat pantun ini sedikit tertantang. Kenapa? Kesannya mereka kok mindsetnya kok sulit begitu ya. Jadi memang ini tujuan kita. Kemudian kegiatan webinar ini saya jadwalkan di komunitas. Kebetulan saya sebagai salah satu penggerak komunitas yaitu IG Kabupaten Dairi. Kegiatan ini memang salah satu ya dari kegiatan komunitas. Namun untuk kegiatan-kegiatan lain juga sudah sudah terlaksana ya dengan beberapa kegiatan. Jadi Bapak Ibu jika ingin bergabung ataupun melihat kegiatan-kegiatan di komunitas kita bisa di-scroll di PMM-nya, berikan ataupun cari pencarian ya Sumatera Utara Kabupaten Dairi, kemudian nama komunitasnya adalah IG Kabupaten Dairi. Di situ saya sebagai ketua, kemudian Bapak Riki sebagai koordinator, dan Ibu sekretaris ada Ibu Citra Madalena yang juga bersama kita malam ini ya. Nah, terkait dengan topik ini, Bapak Ibu mungkin belum mengecek atau mungkin sudah juga di PMM itu ada khusus topik tentang Kombel, topik tentang komunitas belajar. Ini juga sudah kita bahas di beberapa waktu lalu ya. Ada Ibu Khairina, ada Ibu Leni, saya, kemudian ada Pak Jula, ada Ibu Selfie. Semuanya ini mereka ini merupakan penggerak komunitas. Dan kemarin kegiatan-kegiatan di webinar ini merupakan salah satu wadah untuk berbagi. Aksi nyatanya adalah kita membuat webinar di komunitas, berbagi di komunitas. Jadi bisa dikatakan kegiatan kita malam ini sekali mendayung 20 terlampaui begitu ya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin berbagi praktik baik, jika mungkin komunitasnya belum gimana ya, kami di komunitas kami belum aktif, belum bergerak, yuk kita berbagi, nggak apa-apa, kita gabung ya, kita buat di komunitas, kita jadwalkan. Artinya Bapak Ibu bisa nanti di kegiatan ini sebagai narasumber. Kebetulan di sini sebagai narasumber Ibu Leni yang juga penggerak komunitas, tadi sudah pengantar ya. Kemudian di sini Ibu Gusti Dewi juga sebagai penggerak komunitas guru sosiologi Asahan. Jadi kita kolaborasi, begitu ya Pak Ibu ya. Jadi tema topik yang kita ambil malam ini kebetulan adalah tentang pemanfaatan ice breaking, ya, gamifikasi, dan topik atau materi yang diambil itu adalah tentang topik atau materi pantun. Itu dia. Nah, dalam melaksanakan praktik baik ini ada teknik ya atau alur STAR yang kita gunakan. STAR di situ yang pertama situasi. Apa sih situasi yang menjadi latar belakang ya kegiatan ini ya? Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu seperti kami sampaikan di awal tadi, saya rasa bukan hanya di bahasa Indonesia, bukan hanya di topik pantun, di pelajaran-pelajaran lain juga. Apalagi kalau jam-jam akhir begitu ya, jam-jam terakhir cenderung siswa itu mengantuk begitu. Nah, kemudian beberapa siswa menganggap sulit ketika membuat atau diberikan coba buat pantun, bingung begitu. Taunya apa? Jalan-jalan. Pengalaman ya. Taunya jalan-jalan begitu. Kenapa? Jadi mungkin saya anggap yang faktor pertama ya memang sih tidak bisa kita pungkiri latar belakang mereka ketika minimnya literasi membaca itu mungkin sedikit sehingga memang khasanah pemahamannya tadi terkait menuangkan kata-kata kunci dalam pantun itu sedikit sulit begitu ya. Nah, kemudian mereka menganggap pelajaran pantun itu membosankan sehingga mengantuk ya. Sehingga bisa dikatakan ketika mereka disuruh kita buat atau kita setting rancangan pembelajarannya diskusi kelompok ya tidak maksimal. Nah, kemudian tantangannya apa? Nah, saya menganggap ini sebagai sebuah challenge ya, tantangan. Saya ingin mengemas ya, bagaimana saya merasa tertantang mempersiapkan pembelajaran yang aktif dan menarik. Nah, dan kemudian dikemas dalam bentuk games. Nah, ini ada gamifikasi. Nah, sehingga siswa nanti ada kolaborasi dengan games ini, mereka ada kolaborasi ya. Sehingga bisa dikatakan ketika games ini dikaitkan dengan materi pantun, akhirnya nanti bisa maksimal ya. Kemudian alur STAR yang ketiga, kalau tadi ada situasi, ada tantangan, ada aksi ya. Apa aksi yang saya buat? Kemudian di sini mengambil langkah-langkah ya, ada beberapa langkah. Saya tetapkan atau saya berikan materi ya. Ini kita sudah tentukan petakan gaya belajar anak, di mana kami di sekolah itu di awal tahun ajaran kita sudah petakan, bahkan sudah punya dokumen gaya belajar anak si A, B, C, dominannya di mana. Jadi ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual begitu. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi ketika memberikan materi pantun itu kita bedakan materinya ataupun sesuai modul ajarnya ya. Ada materinya dalam bentuk teks, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk
infografis dengan catatan mungkin kita anggap ini sudah mengakomodir kebutuhan belajar anak. Artinya materi ini kita berikan, kita suguhkan dalam pembelajaran saja, belum dalam kelompok begitu. Nah, kemudian saya kemas dengan adanya lotre begitu ya, adanya lotre. Nah, proses dari aksi ini apa sih tahapannya dalam membuat lotre ini, Bapak Ibu ya? Ini tahapannya. Yang pertama, ada bahan dan alat yang disiapkan, papan ya, papan untuk asesmen itu boleh juga kardus atau karton, atau papan. Kenapa papan? Supaya dia tidak mudah kusut, tidak rusak begitu ya. Jadi sifatnya boleh kita buat papan ini, nanti tinggal mengganti isinya, kemasannya begitu. Nah, kemudian ada kata-kata kunci untuk dijadikan pantun. Kata-kata kunci ini apa? Misalnya ada kata pagi, siang, sore, makan, kemudian kata-kata yang sudah disiapkan guru. Kemudian dimasukkanlah ke dalam bungkusan kertas itu hektar. Dikemas, digabungkan, dimasukkan dalam kata-kata tadi, misalkan 5 atau 5 kata disediakan sebanyak 20 bungkusan. Nah, satu bungkus ini untuk 2 pantun. Jadi di dalamnya itu sudah dikemas kata-kata. Tugas si anak nanti adalah meramu, merangkai kata ini menjadi diurutkan. Ada sampirannya, ada isinya, gitu ya, karena materinya pantun. Nah, kemudian 20 bungkusan ini lalu untuk apa? Itu saya tempelkan di papan tadi, 20 itu. Di bungkus itu ditempelkan kata-kata yang sudah dimasukkan ke dalam bungkusan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam di hektar ya. Kalau saya buat hektar, boleh juga dilem ke dalam papan tadi. Nah, kemudian papan ini ada 2 ya, asesmen dikemas ini tadi kan kata-kata kunci untuk membuat pantun. Kemudian yang kedua ada soal ya. Soal saya buat itu juga dalam bentuk lotre, artinya dalam bentuk kertas saya kemas juga dalam bentuk lotre begitu, dalam bentuk bungkusan saya tempel juga. Jadi asesmennya itu membuat pantun silat, yang kedua menceritakan keseruan belajar, kemudian apa yang dapat dipelajari hari ini. Jadi saya jadikan refleksi itu juga dan asesmennya sekaligus sebagai dalam bentuk lotre. Nah, yang tak kalah seru adalah ada permennya Bapak Ibu. Nah, jadi sini saya menyelipkan, jadi tadi kan ada kata-kata di dalam yang akan diramu menjadi sebuah pantun. Nah, ada 1 atau 5 beberapa bungkus itu nanti di dalamnya bukan kata-kata tetapi permen. Nah, di sini dia yang menimbulkan kesannya seru-seru gimana gitu ya. Jadi ketika boleh permen, boleh juga kuaci begitu. Jadi seru perkelompoknya, dengan catatan di awal kita berikan kesepakatan kelas sekiranya mereka akan dapatkan permen, bukan berarti permennya dimakan sambil belajar gitu. Boleh nanti setelah pembelajaran ataupun setelah pas istirahat begitu. Permen ini kemudian dibungkus dan ditempel juga dalam papan lotre. Nah, sebagai penambah keseruan. Jadi di sinilah kesan dari lotre itu menarik. Saya tertarik dengan kata lotre karena ada hadiahnya berupa permen. Tetapi konten atau utama yang diambil itu adalah dengan lotre ini mereka bisa membuat pantun begitu. Kemudian ini ke bagian proses intinya, siswa berkelompok ya, berkelompok, kemudian setiap kelompok maju. Nah, lotre tadi yang disampaikan ke depan itu diambil ya, mengambil lotre kemudian didiskusikan dalam kelompoknya. Maka jika mendapat permen maka disimpan dan diganti dengan lotre lainnya. Jadi, wow, dapat permen, ketika dibuka disimpan dulu, ambil lagi lotre lain. Tadi kan kita sediakan banyak, sampai 20 begitu. Nah, kemudian sambil mereka membuka kertas yang di dalam lotre tadi, maka kita berikan lembar kerja siswanya, yaitu menulis daftar kata yang berima sesuai dengan data kata yang diterima untuk dijadikan pantun, mengisi di lembar. Misalkan dia dapat kata yang didapat adalah pagi atau Medan. Kata-kata apa yang cocok dengan rimanya sama dengan Medan? Oh, bisa dikatakan mungkin sedan atau mobil ya, atau kata lain, sehingga nanti ketika membentuk sampiran dan isinya dapat. Jadi dasar dari kata-kata dalam bentuk lotre tadi adalah untuk membuat atau menjadikan satu rima. Jadi mereka lembar kerja ini mengarahkan siswa untuk menentukan kata-kata yang berima. Nah, setelah diskusi membuat pantun selesai, maka siswa mempresentasikan hasil kelompoknya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian selanjutnya perwakilan kelompok mengambil lotre tadi. Ini tadi lotre kedua yang dijadikan untuk asesmen dan refleksi pembelajaran. Begitu. Nah, pelaksanaannya ini contohnya Bapak Ibu. Saya kemas, ini contohnya, kebetulan lotrenya sudah habis. Baru saya
saya foto ya. Nah, di fotonya seperti ini loterinya saya buat dalam bentuk papan, boleh dalam bentuk kertas. Kalau versi dalam bentuk papan kemarin ini saya paparkan ketika ketika panen raya ya, di guru penggerak kemarin saya buat dalam versi papan. Kemudian ini contoh penerapan di dalam kelas. Nah, jadi dengan memanfaatkan teknik lotre dalam strategi diferensiasi tadi, ketika mereka tadi sudah kita petakan itu, lotre ini bisa dikatakan sebagai inti dari pembelajaran kelompoknya ya. Jadi diharapkan pemenuhan belajar anak ini menjadi sudah terpenuhi ya, sehingga di sini terlihat ketika dia mendapat permen dia tertawa begitu. Dia tertawa, kemudian dia akan berbagi kembali ke kelompoknya. Nah, jadi dengan pembelajaran ini proses belajarnya terlihat memang siswa belajar dengan menyenangkan, seru, tertawa, tidak ada lagi yang mukanya keriput begitu ya. Kemudian hasil lembar kerja mereka tadi ketika dalam membuat pantun, sampiran dan isian tadi saya nilai sudah menjadi lebih maksimal, lebih aktif. Kemudian proses kerja kelompok juga lebih kolaborasinya lebih dapat ya. Kemudian ya hasil kerja kelompoknya lebih maksimal. Tahapan selanjutnya dari kegiatan start tadi ya, ada refleksi atau dampak diri. Jadi dengan adanya lotre cerdik ini bisa saya simpulkan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik, lebih rame, belajar tapi seru-seruan tapi belajar begitu. Jadi ini untuk siswa ya, terlihat mereka menjadi lebih antusias. Nah, untuk guru bagi saya pribadi, karena ini bukan hanya di dalam pantun ini, dalam beberapa metode juga kemarin ini sudah saya terapkan ya, dan juga saya adopsi dengan ice breaking lain. Jadi memang dituntut untuk lotre ini kreativitas kita bisa lebih maksimal, begitu Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran lagi kemarin di dalam lotre cerdik ini di tahun lalu sudah saya jadikan sebagai salah satu best practice ya, ketika pemanfaatan ice breaking lotre cerdik ini, namun di sana saya jadikan sebagai asesmen awal. Di sini kemarin kita masih pakai istilah asesmen diagnostik ya Pak Ibu ya, asesmen awal. Jadi ini sudah saya jadikan sebuah best practice. Dan di sini teksnya yang saya ambil adalah teks prosedur. Ini yang saya sampaikan tadi. Konsep atau teknik dari lotre ini bisa kita kemas dengan seperti kami di Bahasa Indonesia itu dengan beberapa materi, bukan hanya di satu materi begitu. Jadi untuk praktek baiknya kemarin tahapannya di sini kemarin kita pakai ini ya, ini yang kami pindahkan tadi. Tahapannya adalah dari situasi, tantangan, aksi, kemudian hasilnya dan refleksi atau dampak dirinya. Itu mungkin yang sekilas ya pengalaman dalam memanfaatkan atau menerapkan lotre cerdik ini. Oke, Bapak Ibu, demikian mungkin yang dapat saya paparkan sekilas terkait pemanfaatan ataupun penerapan lotre cerdiknya. Jika ada yang ingin sharing atau mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih seru, kita boleh berbagi. Saya kembalikan dulu kepada Bu Gusti Dewi Monalisa. Silakan Bu Gusti. Iya, terima kasih Bu Mai. Wah, seru ya Bapak Ibu ya. Lotre ya, saya bayangin dulu waktu zaman anak-anak kalau ke warung beli lotre pasti ada dapat gift hadiah ya. Ternyata makin ke sini pembelajaran kita juga harus makin menyenangkan, seru ya, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, jadinya kita sebagai pendidik atau guru harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ini praktik baik yang dilaksanakan oleh Bu Maisara benar-benar menginspirasi ya. Kalau di saya karena guru sosiologi, wah kira-kira apa ya mau dibuat dengan lotre cerdik ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Bu Mai atau mungkin juga ingin berbagi ya kan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Sok atuh dipersilakan kepada Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Oke, sudah ada yang raise hand kepada Ibu Tridanova Saptia. Ini bestie saya juga. Silakan Bu Tridanova. Izin Open cam ya, open cam. Iya, izin ya Kakak, izin teman-teman semua. Ini mau bertanya begini nih, karena sesama jurusan kita ya kan Bu Mai, ya kan? Ya kan ibunya udah nggak ngajar loh.
Iya, tapi sungguh menginspirasi. Itu kan Oke. kalau pakai papan gitu kan, kalau kita ambil di kantong-kantong apa di amplop-amplop gitu kan, kalau dikoyak rusak gitu kan Iya, benar. amplopnya. Benar. Jadi kan kita itu kalau ngajar kelas misalnya paralel, misalnya 71, 72, 73 gitu lah ya kan. Berarti kita kalau udah masuk ke kelas 1, 71, perbaikin lagi nanti masuk ke kelas 72 gitu. Apakah seperti itu atau ada yang lebih efisien lagi seperti itu? Terima kasih. Iya, mungkin Bu Mai, apa langsung dijawab? Oke, Oke, jadi langsung kebayang aja ya, ya. Kita kelasnya interaktif satu hari aja. itu mengajarnya, ya. Oke, langsung saya jawab ya Bu Gusti ya. Oke. Mengajarnya mungkin ada 4 kelas, gitu ya, paralel. Nah, dia ingin si ibu atau mungkin sayanya ingin menerapkan menggunakan media lotre ini, kebetulan materinya sama. Memang ketika dalam pembelajaran di kelas tadi kan kita siapkan 20 nih, 20 atau bahkan lebih, 20 bungkusan. Dan di sananya diantaranya sudah ada permen begitu ya. Nah, ketika ingin kita terapkan di kelas lain, jadi di sini memang agak rempong ya. Saya buat itu, saya siapkan dulu kata-kata yang mau dipadukan tadi itu banyak. Artinya bungkusannya banyak, yang saya tempel hanya 20. Ketika pindah, berarti kita tinggal mengambil, menambahkan bungkusan yang baru. Artinya kan bisa saja ketika di asesmen membuat, Bu, kami mau lotrenya lagi. Atau ketika proses, Bu, kami mau 3 lotre atau 4 lotre. Bisa saja habis dalam satu kelas begitu ya. Jadi jika ingin kita buat mungkin paralel ke kelas lain, memang Bu Tia, kita siapkan bungkusan lain soal ya, karena ini tadi bentuknya kata-kata kalau pantun kan, kita siapkan bungkusan lain, tinggal kita hektarkan atau kita tinggal tempelkan. Jadi tadi konsepnya bisa ditempelkan, bisa juga di hektar ya, di lem ya, di lem ataupun di hektar. Jadi tinggal kalau memang di awal atau mungkin dari rumah, nanti saya berangkat di kelas mengajar di 3 kelas. Saya ingin terapkan konsep lotre ini. Udah kita siapkan aja sampai 20, 30, 40 soal ataupun bungkusan tadi, sekiranya nanti habis kita tinggal tempel lagi. Nah, memang konsepnya ketika kita pindah kelas harus ditempel ulang, begitu Bu Trida. Oke, terima kasih banyak. Oke. Sudah puas kan Bu Trida Nova? Sudah, lah pemuas. Kakak ini Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Kayaknya Bu Gusti sembari untuk feedbacknya izin yang di kolom chat bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, mungkin bisa lah ya diisikan jurnalnya untuk sahabat kita Ibu Mai, karena ini bagian dari tugasnya karena sudah lulus kurasi cerita dan video praktik baik sebagai narasumber di BBB Bapak Ibu. Seperti itu. Tidak apa-apa, Adinda Edi terlambat. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin berbagi, boleh ya Bu Maya? Iya, Kita boleh. sharing ya kan pengalaman yang sudah berbagi di kelas pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Memang seperti katakan Bu Mai, kalau kita kelasnya paralel, yaitu memang harus menyiapkan sedemikian rupa. Karena kan tujuannya kan bukan hanya satu kelas aja yang kita laksanakan gamenya ini. Seru nih gamenya. Mungkin Bu Meda ada yang ingin mau ditanyakan? Baik, terima kasih Bu Gusti. Oke. Tadi agak terlambat juga masuknya ya, jadi nggak perhatikan semua dari awal. Cuman saya sangat tertarik tadi dengan seperti yang saya chat Bu Gusti. Ice breaking ini kan, kalau saya sih biasanya ice breaking itu kan nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi bagaimana lah supaya bangkit semangatnya lagi, atau kita buat tiba-tiba anak-anak kita kasih senang gitu ya. Jadi saya cukup tertarik, keren menurut saya ice breaking ini ya, keren ya, walaupun dia namanya ice breaking tapi tetap tidak meninggalkan materi pelajaran yang disampaikan gitu. Jadi intinya ya anak-anak dengan kata lain sebenarnya anak-anak pasti belajarnya bahagia gitu ya, sambil bermain, sambil ice breaking, tapi masuk juga pelajaran yang dibawakan hari itu. Itu sebenarnya sih yang kami sangat tertarik buat saya begitu. Ya, dan memang ice breaking ini ya sangat penting, menurut saya sangat penting ya dilakukan dalam kelas ya. Jadi saya pernah ketika saya ngambil akta 4 Bu Gusti,
Jadi kita dikasih kesempatan untuk presentasi gitu. Jadi waktu presentasi berteaching waktu itu ya. Nah, satu-satunya grup yang membuatkan ice breaking. Nah, ice breakingnya paling saya hanya suruh angkat tangan, goyang. Dosennya sudah terpana gitu. Terpana gitu loh. Berarti kan ini sesuatu yang langka dilakukan gitu kan. Padahal saya hanya mengundang teman-teman itu untuk berdiri. Ayo berdiri, ayo angkat tangannya, kemudian lompat, kayak seperti itu ya kan. Ya memang rasa ngantuk itu hilang gitu. Karena apalagi kayak saya Bu Gusti yang model pembelajarannya kalau sekarang dibilang kinestetik gitu ya, nggak bisa diam ya Bu Mai ya. Jadi kalau gurunya atau dosennya ke pengajarnya ngomong aja, saya kira di belakang tidur. Gitu. Saya teringat. Jadi saya pernah dilema Bu Gusti mau kuliah dulu. Satu hal yang kutakutkan ketika aku mau kuliah, kayak mana nanti kalau dosen itu mengajar aku ngantuk. Malu kali aku, karena memang pengalamanku Bu Gusti dari mulai aku SMP sampai SMA, guru yang mengajar itu selalu meninabubukan saya gitu. Jadi aku tertidur aja itu kan. Saya sering kali tertidur di kelas gitu ya. Nah, karena mungkin ya saya orangnya kinestetik harus banyak bergerak gitu. Jadi alhasil kalau dulu kalau mengatasi waktu kuliah dulu waktu kuliah tempat kalau orang biasanya main handphone, aku pura-pura main laptop seolah-olah belajar padahal bukan juga tahap yang kerjaan gitu. Jadi memang menurut saya ice breaking ini sangat membantu untuk murid-murid. Nah, saya pun lumayan sering menggunakan ice breaking ini Bu Maisara, cuman saya jadi terinspirasi, saya banyak cerita nanti sama Bu Maisara bagaimana caranya memasukkan topik informatika ke ice breaking literature nih. Karena saya biasanya nyanyi Garuda Pancasila sambil tepuk tangan sambil kasih bunyi meja udah, atau sedang udah. Idenya hanya masih sebatas itu. Tapi dari pemaparan Bu Maisara saya tertarik. Nanti harus diciduk ini Bu Gusti untuk cerita lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Maida untuk sharing-sharingnya ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi di situasi yang di pembelajaran Bu Mai mungkin hampir semua kita ya Bapak Ibu ya. Apalagi di jam-jam terakhir itu memang jam-jam yang sangat genting-gentingnya itu ya. Anak-anak mungkin habis istirahat dari makan siang seperti itu ya. Jadi kita harus pandai membuat kelas itu lebih menyenangkan. Oke, Ibu Saudur Yusmi Silalahi, raise hand. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu, open mic-nya. Oke, terima kasih Bu Gusti. Selamat malam untuk kita semua. Malam Bu. Selamat malam Bu Kepsek. Terima kasih untuk adikku yang super duper pinternya, Bu Kokapten dari Bu Maisara. Lengkap ya. Lengkap semuanya. Praktik baik yang unik dan menarik, idenya sangat cemerlang ya. Tadi Bu Maisara di awal ada menyampaikan sebelum melakukan pemetaan gaya belajar murid. Ini lagi booming-boomingnya nih ya Bu Maisara ya, karena kalau seorang guru mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kalau sebelumnya tidak dilakukan pemetaan itu berarti belum berdiferensiasi. Bu Maisara, memang inti kita hari ini bukan tentang pemetaan gaya belajar ya, tapi boleh nggak Bu Maisara, instrumennya kayak mana sih yang dilakukan di kelas Bu Maisara untuk pemetaan gaya belajar itu? Instrumennya supaya dapat gaya belajar yang auditori, yang visual, yang kinestetik. Lalu yang selanjutnya ada 2 ini ya, Dekku. Oke. Nah, itu kan tadi pakai konsep STAR ya, maksudnya. Ya, bolehlah dipaparkan di sini contoh-contoh pantun yang sudah terbentuk dari lotre tadi, Bu. Ya, oke. Makasih, itu aja dulu sementara. Oke, silakan Bu Mai. Oke, terkait gaya belajar tadi ya, Bu Saudur Yusmi ya, terima kasih.
Di tahun 2021 ya, kita mengikuti kegiatan dalam bentuk pemetaan gaya belajar. Kebetulan ini diinisiasi oleh IGI Sumatera Utara ya, dari Pak Purnawanto. Saya izin sambil cek berkas dulu ya Bu Mona ya. Ya, silakan Bu. Kemudian saya cek dulu. Kebetulan dan terkait dengan gaya belajar ini di seri mana Bu Maida ini? Kemarin seri Nonang-Nonang ya. Sudah kita bahas ya. Ada aplikasinya Ibu Saudur, ada kuesioner yang harus diisi oleh si anak. Misalkan seperti ini, mungkin bisa jadi perbandingan juga bagi kita ya. Salah satu pertanyaannya, jika Anda diminta ataupun akan mengunjungi suatu tempat, begitu, akan berkunjung ke suatu tempat di katakanlah tempat wisata, apa langkah yang pertama Anda lakukan? Gitu dia. Ya, pilihan option A, mendengarkan cerita dari orang lain, pengalaman orang terkait ketika pergi ke lokasi itu. Option B, saya membaca informasi di media massa, di Facebook, di blog ataupun webnya, gitu ya. Option C, saya membayangkan saya sudah ada di lokasi itu, begitu. Nah, kalau dari pertanyaan ini kira-kira kita atau Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, kita analisa dulu ya. Kemarin ketika ini, oh iya, ternyata arahnya ke sana, begitu. Kita coba lagi atau saya ulang lagi pertanyaannya ya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika Bapak Ibu akan mengunjungi satu tempat, ditawarkan sebuah tempat wisata atau ingin berkunjung ke sebuah lokasi wisata, apa yang Bapak Ibu pertama lakukan? A, mendengarkan cerita pengalaman orang yang sudah dari sana. Option B, membaca informasi-informasi terkait kegiatan atau tempat tersebut. Boleh dari web, boleh dari blog, atau boleh dari cerita orang postingan di Facebook, begitu kan? Kemudian yang C, apakah dari dari membayangkan, oh saya sudah di sana, sudah melihat situasi di sana, begitu ya. Nah, ini sekilas kita menganggap apa hubungannya ya, begitu. Nah, dari kita sendiri, dari ketiga option tadi, kira-kira kita pilih yang mana? Saya pilih B. Saya pilih B. Saya C. Ya. Kalau C gimana gayanya Bu Mai? Kalau C gitu ya. Iya, biasanya sih ada tiga-tiganya dapat gitu. Cuman kan yang ditanya langkah pertama begitu. Oh, langsung searching buka Facebook atau buka YouTube. Oh, tempat. Iya, langsung buka namanya Maulana Cafe misalkan ya, endorse ya. Langsung muncul dia di Facebook begitu. Ketika kita langsung membaca, melihat informasi, ternyata itu adalah kita tipenya visual. Iya, visual. Nah, jadi googling dulu, nah ketahuan nih visual nih Pak Saleh nih. Ya googling dulu begitu ya. Kemudian Bu Maida, thank you sudah diwakilkan ya. Yang kedua, mendengarkan cerita. Ini udah ada kata kuncinya, mendengarkan. Oh iya, udah pernah kemarin ke tempat itu, sudah gimana cerita? Seru kali begini, telepon sama kawan, kita dengar ya. Kita telepon, oh ya enak di situ. Kita dengar cerita kawan. Nah, ternyata itu kita sudah menjadi orang yang tipe dan memang itu mencerminkan kita ini seorang yang audio begitu. Nah, membayangkan situasi di sana, kita sudah ada di sana bersama keluarga, berjemur segala macam. Berarti kita langsung action, membayangkan. Berarti itu kinestetik. Nah, saya juga ketika disuguhkan kuesioner ini, apa hubungannya ya dengan gaya belajar? Nah, ternyata setelah kita telaah memang ternyata itulah dia begitu. Terkait gaya belajar juga kemarin sudah dibahas juga ya Bu Maida ya dengan Bu Nike itu tentang asesmen awal ya. Ini juga Pak Bayu sudah membagikan ini untuk referensi untuk penentuan gaya belajar ya di Aku Pintar ada ya Bapak Ibu ya. Namun yang kami buat pengalaman saya Bu Saudur, kuesioner tadi saya kirimkan dengan dua versi. Satu versi email online di Google Form, satu lagi saya cetak soalnya, kemudian saya masukkan sendiri jawaban mereka di aplikasi begitu. Sebentar saya cek ya. Kemudian setelah siswa menjawabnya, optionnya misalkan 20 soal ya, pertanyaannya atau kuesionernya, ketika si anak sudah menjawab ataupun melihat ya soal-soal itu, karena versinya kan sekolah kita nggak bisa online full ya.
gitu ya. Jadi itu kita berikan kepada siswa, kemudian hasil jawaban mereka kita kita petakan, kita masukkan ke dalam aplikasi, maka nanti secara otomatis kita bisa melihat hasil dari jawaban si anak begitu ya. Sebentar saya cek dulu di drive saya. Gaya belajar. Nah itu dia untuk gaya belajar sih ya. Kalau untuk profil, memang mungkin di sini desain kita berbeda-beda ya. Tapi untuk gaya belajar tadi yang disampaikan kepada si anak ini, kita petakan hasilnya, kemudian kita print. Ya, kebetulan sifatnya adalah modelnya ya, modelnya adalah seperti rapor ya kalau kita katakan. Jadi ketika hasilnya ini persentasenya, saya share screen deh. Saya share screen dulu biar langsung dapat nih contoh data yang dikirimkan ke anak. Izin ya Bapak Ibu ya. Kak Mona, tampilan layar saya terlihat? Bu Mona? Tampak. Kurang besar, Bu. Enggak kelihatan. Oke, sebentar ya. Kita cek dulu langsung contohnya. Nah, saya coba buka dulu kuesionernya. Ini kebetulan kita cetak ya, kita kirim ke anak atau kita cetak, kemudian ada aplikasi tertentu ketika hasil jawaban anak-anak ini kita print ya, kita print. Untuk versi formnya ini juga kita buat versi form, kemudian anak-anak menjawab. Ini yang tadi pertanyaannya yang kami sampaikan di awal tadi. Nah ini, ketika saya mengoperasikan peralatan atau peralatan baru, saya biasanya apa? Nah membaca, mendengarkan, langsung menggunakan. Nah ini hampir sama dengan pertanyaan kita tadi ya. Membaca berarti dia tipenya adalah dominannya adalah visual, mendengarkan berarti dia audio, kemudian langsung praktek menggunakan. Nah ini dia dari kuesioner ini, dari kuesioner yang pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan terlihat jawaban si anak ya, jawaban si anak. Walaupun mungkin seperti tadi kemungkinan ketiganya dia benar-benar pernah begitu. Oh saya pernah membayangkan juga, saya juga pernah dengar dari orang, saya juga pernah searching membaca begitu. Tapi yang kita sebutkan tadi yang paling pertama atau yang paling dominan karena jawabannya hanya satu ya. Ini contoh kuesionernya Ibu Saudur, nanti boleh mungkin kita share ya, kita bagikan. Ini contoh kuesionernya. Kemudian hasil pemetaannya, izin saya buka dulu Gmail. Saya buka email saya satu lagi. Ini masih. Ini contoh berikut tipe gaya belajarmu. Ini mungkin sudah hasil yang dikirim ya ke siswa ya. Nah, ini dia hasilnya setelah mereka petakan tadi. Ini yang saya katakan tadi seperti raport dia. Jadi langsung di aplikasi itu kita disetting langsung nama sekolahnya,
Kemudian di bawahnya juga ada tanda tangan kepala sekolah dan saya sebagai guru begitu. Nah ini namanya, ada nama siswanya, kemudian hasilnya, kemudian ketika kita lihat persentasenya berdasarkan hasil kuesioner tadi, ternyata si anak dominannya di mana? Di visual. Visualnya 43%, audionya 23%, kinestetiknya 33%. Dan ini Bapak Ibu hasil kalau saya katakan rapor ya, rapor gaya belajar ini kami print, kami cetak, kami buat satu bundel seperti album. Jadi wali kelas punya, guru-guru juga punya, tinggal menyesuaikan begitu. Ini kemarin salah satu praktek baik yang kami buat di sekolah terkait pemetaan pemenuhan gaya belajar anak. Itu mungkin sebagai contoh gaya belajar ya, Ibu Saudur ya, terkait pemanfaatan ataupun bagaimana hasil dari si anak gaya belajarnya. Dan untuk tahun berjalan, untuk tahun ini sudah dirancang juga bundel yang kemarin kan itu anaknya sekarang sudah naik kelas 8 ya. Karena bisa saja setelah dia jadi kelas 8, ketika mungkin sejalan dengan minat dan bakatnya, gaya belajar ini bisa berubah. Bisa saja dia jadi dominannya di kinestetik begitu. Jadi ini kita buat untuk tahun ini ketika masuk kelas 8, maka ini kita petakan lagi. Dan ini juga nanti kita buat ketika melaksanakan MPLS ya, atau masa orientasi pengenalan siswa. Ini kita buat lagi. Itu contoh yang diterapkan di sekolah untuk terkait gaya belajar begitu. Nah, untuk pantun tadi Bu ya, untuk pantun kebetulan saya tidak buat langsung dalam bentuk foto dokumentasi ya, dokumentasi dalam bentuk tulisan ataupun gambar ya, gambar hasilnya. Hanya saja produk yang saya ambil dari anak adalah ketika dalam portofolionya mereka saya minta dalam membuat pantun itu hasilnya dikarang sendiri, saya buat tetap dalam bentuk portofolio seperti infografis tapi ditulis. Jadi saya kaitkan dengan kearifan lokal. Saya buat ada istilahnya samuara, satu murid, satu umpasa, satu umpama. Jadi kalau tadi pantunnya adalah versi pantun bahasa Indonesia, itu kan di satu pertemuan terkait mengkreasi pantun ya. Di pertemuan berikutnya di portofolionya, mereka harus bisa membuat pantun itu versi daerah, versi bahasa Batak Toba misalnya. Nah, jadi di situ saya terkejut ketika dikaitkan dengan pantun bahasa Batak Toba, ternyata mereka yang taunya adalah ketika ada acara pernikahan, parhata, begitu kan. Jadi ini saya ambil tapi dikemas dalam bentuk kata-kata mereka. Nah ini saya buatkan, saya minta mereka satu anak 10 pantun dan pilih 2 terbaik. Ini masih dalam proses pembukuan ini Bu Saudur ya. Jadi dari pantun ini kebetulan saya juga sebagai pelaksana ya atau penanggung jawab ekstra literasi di sekolah. Itu kita jadikan salah satu praktik baik anak yang diawali dari pelajaran bahasa Indonesia, namun untuk selanjutnya ini dibuat jadi sebuah hasil untuk karya sekolah gitu, karya anak, sekalian melestarikan. Nah untuk terkait pembelajaran di kelas tadi ya mereka tinggal bacakan, ketika membacakan di depan, udah dapat nggak, udah benar nggak sampirannya, udah benar nggak, sesuai nggak rimanya atau sajaknya antara AB sesuai dengan kata-kata yang dipilih tadi. Itu dia proses di kelas. Tapi produk yang saya ambil adalah harapannya siswa mampu membuat pantun bukan hanya dari segi bahasa Indonesia tetapi dari segi kearifan lokalnya. Nanti kalau untuk buku ataupun hasilnya kebetulan saya masih buat dalam versi kumpulan anak-anak ya, hasilnya ini masih dalam proses pengumpulan. Dalam bentuk pantun ini rencananya kalaupun tidak bisa versi cetak saya buat dalam bentuk e-book, begitu dia konsepnya Bu Saudur. Itu mungkin Bu Saudur semoga bisa berbagi ya lebih detail. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan melalui guru-guru saya di sekolah ya. Mohon bimbingannya juga nanti kalau kami kesulitan membuat lotrenya. Oke. Istilahnya tidak ada bakunya ya Bu ya, tidak ada bakunya. Jadi mungkin seperti Bu Maida tadi, untuk tik apa kira-kira saya buat ya. Nah, bisa saja kita buat itu dalam bentuk asesmennya. Materinya tentang apa?
Tentang misalkan mereka harus terapkan. Tapi kan lotre ini hanya cara untuk membuat soal saja. Mereka maju ke depan, di lotre ini yang kita siapkan soal. Makanya saya katakan tadi konsep lotre itu ada dua. Satu untuk isi, membuat kata-kata yang berrima. Satu lagi untuk soal. Jadi ketika untuk di akhir pembelajaran, wah ada lotre, ambil. Ternyata dapat permen. Ganti dong begitu. Ambil lagi lotre, ternyata soal. Coba praktekkan ini. Jadi tergantung ibu mengemas sesuai mata pelajaran kita, sesuai topiknya, apa sih yang bisa kita buat begitu. Ya Bu Saudara. Terima kasih Pak Dongoran. Oke, Bu Mona sudah, atau mungkin ada lagi kita sharing pengalaman Bapak Ibu. Kalau memang terkait ice breaking banyak ya, seperti kata Bu Maida tadi. Saya pernah juga, bukan ice breaking sih sebenarnya, tapi membuat kelas itu bagaimana supaya gaduh. Pengalaman nggak Bapak Ibu ketika diskusi kelompok, tarik meja, tarik sini, teriak sana, teriak sini, begitu ya? Jangankan kita guru aja ketika mungkin dalam setiap workshop pertemuan kelompok 1, 2, 3 mau bagi kelompok ini gaduh luar biasa begitu. Pernah saya terapkan itu, saya buat bernyanyi. Sudah bentuk kelompok ini, sudah bentuk kelompok. Oke, sekarang kelompok ini sudah tentukan siapa 1, siapa 2, siapa 3 sesuai. Kita lihat, kita bagi kelompok dengan catatan, lihat orangnya. Tentukan kelompok 1 di sana, 2 kita tentukan sudutnya. Jadi mereka melatih konsentrasi juga kan, sambil melatih disiplin diri dan ketertibannya. Sambil menuju kelompoknya masing-masing, sambil bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Selesai lagu, yuk lihat kelompok mana yang duluan paling solid, paling kompak begitu. Sambil nyanyi, jadi nggak ada teriak-teriak. Hoi kau sini, nggak ada. Jadi sambil nyanyi, sambil bentuk kelompok, ya memang luar biasa. Antara suara tarik menarik meja dan bangku dengan suara bernyanyi begitu kan. Dan ini saya terapkan juga kemarin pengalaman ke Bapak Ibu guru ketika mengisi di salah satu sekolah. Mereka tertawa dan bagaimana begitu. Jadi ini salah satu hal yang mungkin sambil bergerak mereka itu kita ajak fokus dan juga kelas tetap kondusif. Jadi saya anggap itu juga sebagai salah satu ice breaking dalam pembagian kelompok begitu. Nah begitu Bu kemana? Bu Gusti, saya kembalikan deh. Oke, begitu Bapak Ibu, terutama untuk Ibu Saudur, artinya ketika mencari instrumen untuk pemetaan gaya belajar itu nggak ada yang baku. Kebetulan kami waktu itu ikut pelatihan ya di komunitas kami, jadi dia berupa aplikasi, makanya hasilnya seperti dipaparkan oleh Bu Mai seperti itu. Kebetulan juga saya di sekolah karena tadi itu juga ada informasi dari sekolah lain seperti itu, pakai ini seperti itu, pakai dari Aku Pintar. Jadi sebenarnya tergantung kita sih ya mau pakai yang mana sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita aja seperti itu. Mungkin nanti kalau yang untuk tingkat SD nanti coba saya tanya-tanya ya Bu Sauduria sama teman-teman mungkin ada yang tahu. Mungkin di antara yang di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi instrumen kalau SD, karena kalau SD kayaknya harus lebih sederhana ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Asesmen awal ini ya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi? Iya. Nah, waktu sudah jam 9 lewat. Tidak ada lagi kah? Adinda Edi ada? Ini Bapak namanya. Ini pakai laptop baru ya Dinda? Iya ya. Oke, silakan lagi Ibu Google kami, Bu Meda. Iya. Kembali lagi ke ice breaking. Terima kasih Bu Gusti. Kembali lagi mungkin ke ice breaking ya. Menurut saya hanya menginginkan sih menekankan ke kita. Menurut saya memang ice breaking ini mungkin sepele, tapi menurut saya sangat bagus ya, dan sebaiknya dilakukan, sebaiknya diterapkan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu Bu Maisarah sudah berapa kali ini mau dijadikan penelitian tindakan kelas gitu. Ice breaking sebelum kurikulum merdeka pun sudah pernah ada rencana saya buat penelitian kelas, tapi entah kenapa belum jadi gitu ya, karena mungkin kemampuan muridnya masih rendah. Bahkan saya sebenarnya sudah pernah ketika saya membuat narasumber berbagai praktek yang kedua Bu Mai yang gagal, akhirnya
saya sudah syuting dengan anak-anak gitu ya. Jadi salah satu ice breaking-nya kayak tadi membuat pantun gitu ya. Jadi saya mau mengharapkan anak-anak ketika mau tampil harus berpantun dulu gitu. Jadi dapat ceria-cerianya, dapat ilmu membuat pantunnya gitu. Jadi kemudian kalau ice breaking ini biasanya kalau contoh ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila gitu, nah di sana atau menyanyikan lagu Bangun Pemuda gitu ya. Itu kesempatan kita memotivasi anak-anak ya. Jadi walau saya guru informatika gitu, kapan saya menyisipkan profil pelajar Pancasilanya itu ya kayak gitu itu waktu mereka nyanyi Bangun Pemuda. Nah jadi saat itu kita tekankan, nah anak ibu mari masa depan negara ini ada di tangan kalian gitu, dengan kata menguatkan lagu itu gitu. Itu sih sebenarnya Bu Maisara, nanti kalau boleh izin Bu Maisara kita berdiskusi. Saya udah lama kali ingin membuat karya ilmiah dari ice breaking ini. Saking pentingnya menurut saya ini. Menurut saya ya sangat penting, karena saya alami kalau kita guru ya langsung masuk ngajar, udah siap tugas, siapa yang nggak mau ngumpul tugas, stres duluan ya, anak itu stres duluan gitu ya. Oke, buka buku halaman sekian gitu, udah stres duluan. Nah kemudian kayak tadi kata Bu Maisara ya, kita ingin menceritakan apa, kelas itu gaduh. Ya. Semalam ya, kapan ya saya menulis ya, saya menulis, oh ya di Instagram saya Bu Maisara, cenderung ya kalau di kelas itu terlihat anaknya aman, tertib, duduk rapi, oh berarti gurunya bagus lagi mengajari. Itu seperti itu ya pola pikir. Gurunya belum merdeka. Gitu ya, sering kali seperti itu. Pokoknya anaknya duduk bagus rapi, gurunya menjelaskan, anaknya tenang. Karena nggak tahu anaknya stres mendengarkan menjelaskan itu kan stres gitu ya. Jadi saya pun lebih senang Bu Maisara. Saya bercita-cita ini Bu Ibu Kepala Sekolah. Seandainya dikasih kesempatan ya untuk memimpin pembelajaran ya. Sekolah itu bukan tempat hening gitu. Sekolah bukan tempat kita untuk merenung. Tapi sekolah itu tempat kita untuk membuat rame gitu. Ramenya apa? Ya nggak mungkin di kelas gitu ya. Dengan ya kayak tadi ya salah satu literature book itu. Jadi anak kan gerak nih. Nah selama itu tidak mengganggu kiri kanan, saya rasa kalau suara-suara pembelajarannya yang dikeluarkan, saya rasa nggak mengganggu kiri kanan. Tapi kalau suara-suara anak guru meninggalkan kelas, weh, bapak, kalau kayak gitu mungkin yang mengganggu ini ya. Tapi kalau masih dalam ranah belajar di dalam kelas, kalau anaknya bergerak ke sana bergerak ke sini, saya yakin kelas tetangga nggak akan ribut gitu. Jadi itu sih sangat menarik ketika Bu Maisara mengangkat ice breaking ini. Jadi saya pun sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Merdeka Belajar ini membuatkan ini penelitian. Mudah-mudahan setelah Bu Maisara memaparkan seperti itu, nanti saya punya ide untuk menuliskan apa yang ada di otak saya. Itu aja sih mungkin mau berbagi sedikit Bu Gusti. Ice breaking itu sangat penting untuk proses pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Maida untuk sharing-sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita closing karena sudah jam 9 lewat? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, seperti paparan tadi oleh Bu Leni dan Bu Mai, ini merupakan aksi webinar. Kebetulan ini webinar pertama Kombel saya, dan saya ingin umpan balik deh dari Bapak Ibu ya, pelaksanaan berbagi praktik baik oleh narasumber kita Ibu Maisara Silalahi. Hari ini saya umpan baliknya Bapak Ibu menggunakan kelas poin ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya kasih linknya di kolom chat. Bapak Ibu silakan, ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Boleh ya? Oke ya, kita mulai ya Bapak Ibu sebelum nanti kita tutup diskusi webinar pada malam hari ini. Oke, saya slideshow dulu. Oke, izin saya share screen ya.
Nampak ini Bapak Ibu? Nampak, Bu? Oke, saya bagikan sebentar ya. Mudah-mudahan jalan, nggak macet. Ya, kok nggak muncul ya? Ibu. Nggak. Ya. Terlalu lama dia ngambek. Minta ganti tuh PC-nya Bu Mona. Tunggulah juara 1 guru inspiratif. Aduh, minta restart dia, gawat ini. Nggak jadi deh umpan baliknya. Kirim link lah, kirim link ke Bu Mai, biar Bu Mai yang bagi. Tunggu dulu, karena dia pakai apa? Kelas poin APP gitu aja. Oh, nggak usah Bentar kok, ya. saya pakai Chromebook. Iya, Ya kan? makanya nggak pakai Chromebook karena dia kan ini. Dia download aplikasi, bentar. Mudah-mudahan ini. Dia harus ada kode kelasnya. Oh, sudah jalan. Nggak bisa kawan-kawan. Nggak mau dia. Gatot. Oh, muncul-muncul. Oke. Saya ini di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Mana kolom chat kita? 911 ya kodenya. Iya, ntar ya. Ini saya buat kelas poin .app. Oke, Bapak Ibu. Muncul Bapak Ibu. Terlihat. Perkenalan, tuliskan nama dan instansi. Iya. Terus ini yang di Ya, kolom chat? Yang di kolom chat itu dia. Udah masukkan kode kelas? Belum. Kodenya ada di sini ya? Harusnya ada. Tadi ada kodenya di sini enggak ya? Tadi ada sekilas 7 berapa itu ya? Di sudut. Iya, tadi ada 6 angka apa 5 angka ya? Nah, sudut kanan atas tadi. Iya, 5 angka dia. Kok nggak mau ya? Bentar ya. Harusnya mau. Untuk kendala jaringan kali, Bu Mona? Maybe. Karena di sininya muncul. Ini muncul ya? Bentar ya. Nah, ini 74 9 11. Nampak Bapak Ibu? Nampak Bu, nampak. Oke.
Kalau Bapak Ibu sudah ketikkan classpoint.app, nanti muncul kan, masukkan kode, masukkan 74911. Baru Bapak Ibu swipe. Bapak Ibu masukkan nama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan tuliskan nama dan instansi Bapak Ibu. Sudah terlihat itu 7 orang bergabung ya Bu Mona ya? Iya benar. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah. Oke, saya tunggu. Kita di rumah ada berapa ya Bu Mai? Sudah sekitar 14 orang, sebagian sudah live. Oke. Di 9 orang ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di kelas poin ini sudah ada AI kuisnya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Nanti kapan deh saya berbagi tentang kelas poin. Oke, terus ini habis ini bagaimana? Ada 10. Masih 10. Kita ada berapa ya Bu Mai? Saya tunggu deh. 14 mungkin ada yang nyimak saja nih Bu Gusti. Oke, jadi kita lanjut aja. Iya, Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Citra raise hand. Ada apa ini Bu? Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah mengikuti webinar hari ini? Bapak Ibu ungkapkan dengan maksimal 2 kata. 1 kata boleh? Boleh. Dia kan ada tulisan 2 ya, warna kuning apa hijau ya. Misalnya bahagia, 1 bersemangat, atau buat perasaannya nambah lagi lah misalnya. Seperti itu. Tampilannya misinya di mana ya Bu Mona ya? Ada kan kita klikkan. Kliknya di mana ya Kak? Masih muka isi tadi. Ya, masih tampilan depannya. Isi nama aja. Kode dan nama kita sendiri. Tampilan selanjutnya nggak ada? Tampilan selanjutnya. Kalau dia sampai isi nama aja Kak, habis itu udah nggak jalan lagi. Ini nggak jalan? Enggak, masih cuma isi nama aja gitu. Masih sampai sini? Masih nama ya, nama kita. Oke, coba diulang ya. Ke sini? Nggak muncul juga? Muncul Bu, tapi kita nggak tahu mau menuliskan jawabannya di mana. Muncul Kak, tapi ada isiannya gitu. Nggak ada huruf B, italik gitu? Ini hanya total dan baru saja total ya kan. Total ada bintangnya. Nah itu tampilannya. Ya. Inilah dia. Aplikasi. Nggak muncul ya? Harusnya muncul dia. Pertanyaan selanjutnya nggak muncul juga. Kalau yang Kakak tampilkan di itu muncul, cuman itu nggak ada tempat untuk mau jawab gitu. Oh, yang pertama tadi yang ada ya? Hanya sampai nama yang bisa Kakak aktifin. Oh ya. Boleh ya Kak? Bentar ya. Coba kita ini dulu. Harusnya mau ya. Oke, karena ini. Sini masih kayak gini juga.
Sama Kak Mala. Sama ya? Hmm. Iya, tadi aturannya dia di apanya ada ini, apa namanya? Tampilan apanya, ya? Harus diulang ini berarti. Ya. Oke, coba diulang dari pertama deh. Coba keluar dulu. Bisa? Sudah diminta kembali diminta kode lagi. Gimana? Kode, sama kodenya. Oh. 749 11. Oke. Saya juga coba makanya tadi minta ini sama Mai kan. Oke, tampilannya kembali ke seperti tadi. Nggak mau ya? Tampilannya tampilan depan berandanya, nama kita, kemudian ada total skor bintang ini ya. Iya, Recording in progress. Oh, tunggu dulu. Tampilannya ini ya? Bintang untuk semua. Oke. Ini udah muncul? Oke, sudah ada bintangnya. Bagaimana perasaan? Udah bisa? Soal belum ada. Belum ada soal. Ini? Belum. Ya tampilan di sini apa beda dengan kawan-kawan ya? Tampilan di atas nama itu sudah ada berjalan seolah-olah ke slide berikutnya, tapi tampilannya nggak nampak. Ya, kenapa? Ada tambah total 1 bintang, Kak. Ada pesannya di layar nggak ada. Ini nggak mau juga. Ada nama Bu Gusti besar-besar. Iya, jawabannya nggak ada loh Bu Gusti. Iya, di bawah kelas itu nama kakak sama foto kakak aja. Oh ya. Bagaimana perasaan? Nggak bisa nulis juga? Nggak ada, kosong. Yang ada gambar Bu Gusti ini di sebelah nama gitu ya kan? Sebelah kanan nama peserta. Bentar ya, kok nggak mau ya? Tadi udah sempat muncul sebentar, hilang lagi. Ini nggak mau juga? Loading kan ya, dari tadi memang saya rasa sepertinya apa ya, suara pun seringkali saya dengar. Nggak bisa, Bu. Masih utuh seperti tadi. Gawat. Ini kursor, next. Hanya ada total bintang saja. Ya. Iya kan, aturannya dia ada next-nya itu. Next-nya berjalan, tapi nggak ada slide-nya. Slide untuk nulisnya iya kan? Ya, progresnya bergerak. Ya sampai sini aja kan? Coba Ibu hapus dulu ini semua. Ini masih nggak mau juga. Yang bagaimana perasaan Bapak Ibu? Belum Bu, Bu Mona belum. Mungkin ada settingan khusus atau bagaimana? Enggak, dia aturannya apa? Kayak tadi kan kakak kan sama Mai. Ayo Mai coba, takut itu tadi nggak jalan. Tapi di sini barusan muncul kok presenter apa tadi katanya ini, ya? Sudah. Silakan. Bagaimana perasaan? Baru ada muncul dia. Penuh perjuangan. Iya lucu. Apa jaringan ya? Bisa jadi lah mungkin Mai. Udah bisa diketikkan. Keren. Mau tambah jawaban lagi? Oh langsung ditanya ya. Masih 4 ini yang jawab. Kita ada 10. Mana penasaran. Ini sama seperti jadi apa ya? Yang menti itu ya? Mentimeter ya? Iya, kurang lebih. Artinya ketika memang dia mendominasi jawaban itu, dia muncul menjadi jawaban yang paling dominan. Iya. Nah.
Sudah Oke. 10 orang, belum ya? Masih 7, 8. Memastikan dulu respon. 2 lagi. Nggak ada lagi ya? Saya tutup Oke. ya. Habis? Saya tutup ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya? Tunggu bentar, saya tutup dulu. Oh. Bintang untuk semua. Wow. Tunggu ya, saya masukkan ke slide. Oke. Next. Muncul ini Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya belum. Masih tampilan poin bintang. Masih ini lagi ya? Iya, masih tampilan bintangnya. Aduh, kenapa lagi ini? Jaringan sepertinya kalau versi daring ini kita buat seperti ini, harus support full dia jaringannya Bu Mona. Pembelajarannya nggak ada ya? Tidak ada. Oke, ini lagi proses. Lagi berproses ya. Tidak dalam mode slideshow. Oke, saya slideshow. Muncul. Oke, muncul. Oke. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar hari ini? Dari jawaban lain. Oh, saya. Gamifikasi, guru harus kreatif. Masih 3 orang Bapak Ibu. Teknik membuat siswa senang dalam proses belajar. Dari Ibu Saudur. Masih 4 orang. Kenalan dengan lotre cerdik. Iya. Ayo 3 lagi. Karena yang 10 ini ada nama saya sebenarnya di sini. Atau pakai nama samaran ya? Ada banyak referensi. Iya benar. Itu huruf warnanya itu otomatis atau guru yang mengisi bisa setting? Tidak bisa ya Bu Mona ya? Saya ubah Bu Mai. Oh kayak apa ya, Padlet ya? Bisa diubah ya? Bisa disetting berarti ya. Oke, 2 lagi. Siapa ya 2 lagi? Tidak ada lagi ya? Habis? Lanjut. Lanjut, saya tutup ya. Bintang lagi untuk semua. Oke, masukkan ke slide dulu ya. Nanti untuk apa namanya? Dokumentasi. Oke, ini mau lanjut nggak? Udah, boleh. Sekiranya ini? Muncul enggak? Muncul. Bentar. Dia posisinya harus slideshow dia. Ini memang slideshow, cuman itulah dia kumat-kumatan. Nah, ini lagi proses. Di sini tampilannya presenter tidak dalam mode slideshow. Sudah slideshow? Oke, baru muncul. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Oh, bisa diganti warna nih. Ini bisa upload foto. Tadinya mau saya foto Bapak Ibu yang muncul, tapi next time deh. Ayo, 2 atau 3 lagi.
Habis ya? Oke. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Masih ada Pak Lambo nanti. Pak Lambonya merajuk. Oke, 7 orang ya. Pak Naga nggak jadi ngisi ya? Ubah warnanya udah kakak tutup. Hah? Nggak sempat ubah warna tulisannya udah kakak tutup. Belum kakak tutup pun. Sudah ya? Oke. Ya, masukkan slide. Kasih bintang lagi untuk semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti ini untuk dokumentasi saya, seperti itu. Stop presenting ya. Terima kasih Bapak Ibu, umpan baliknya the first launching komunitas belajar guru sosiologi Asahan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita di penghujung kegiatan webinar pada malam hari ini. Izinkan saya untuk sedikit berbagi hasil dari kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus bisa merancang pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dimulai yang kedua dengan kita berbuat praktik baik kita ya Bapak Ibu dengan alur start tadi ada situasi, tantangan, aksi, refleksi bagi diri sendiri dan juga mungkin kita berbagi kepada rekan guru baik di internal sekolah ataupun seperti di sini Bapak Ibu di webinar yang bisa kita laksanakan di platform Merdeka Mengajar. Nyata yang ketiga Bapak Ibu dengan membuat pembelajaran gamifikasi karena pada dasarnya anak adalah tempatnya bermain. Pembelajaran dengan gamifikasi ternyata selain bermain anak-anak juga dapat belajar dengan lebih aktif, interaktif, menyenangkan, seru dan asik. Jadi sebagai seorang guru Bapak Ibu akhirnya kita harus kreatif, inovatif sesuai dengan kodrat anak-anak yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada edak saya, Besti Ibu Leni Nur Cahaya. Silakan Bu Len. Ya, wah keren ya. Thank you Bu Mona dan Bapak Ibu. Inilah akhir dari pertemuan kita malam hari ini berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Maisarah dan juga oleh Ibu Gusti Dewi Monalisa dengan kelas poinnya ya. Jadi setelah dulu kita ada Google Classroom, ada Mentimeter, nah sekarang ada kelas point. Hanya masuk tetap masuk dari browser, hanya memasukkan kodenya saja. Wow, keren. Lain kali kita buat webinarnya juga tentang ini ya, Bu Gusti ya. Siap. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya telah bersedia mengikuti webinar kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan juga kami menantikan webinar Bapak Ibu semua dan pastikan di-share, nanti kami akan masuk juga di webinarnya Bapak Ibu semuanya. Kita berdua dulu ya, berdua penutup kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita tetap mengucap syukur karena webinar ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Maka sebagai umat beragama, mari kita mengucap syukur dalam doa kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai Bapak Ibu. Amin, doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, saya Leni Nur Cahaya Purba, Ibu Maisarah sebagai narasumber dan juga Ibu Gusti Dewi Monalisa. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sayonara, sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih untuk Kak Saudur, Ibu Citra, Ibu Media, kemudian Ibu Siti, Tulang Jul.